Apa kabar saudaraku sekalian Godly Family? Hari ini kita mulai aktivitas dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dari firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudaraku sekalian Godly Family yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup, perjalanan iman dengan orang-orang percaya perlu makin teguh. Orang Kristen diteguhkan oleh firman Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perhatikan bagaimana Petrus menyaksikan dan mengingat pemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung, berjumpa, bercakap-cakap dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Nabi Musa mewakili penerimaan 10 hukum Allah, yaitu Taurat Musa yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Nabi Elia wakili para nabi Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, Sang Penebus, Juru Selamat di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang merupakan puncak kasih Allah ketika Yesus Kristus disalibkan bagi orang-orang berdosa. Firman itu yang menjadi sumber kebenaran, meneguhkan iman orang-orang percaya, sehingga bagi siapa saja yang mengikut Yesus di dalam menjalani hidup di dunia yang gelap ini membutuhkan peneguhan oleh firman Allah yang menjadi pelita yang bercahaya. Bandingkan Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan bintang timur itu adalah Sang Mesias, Yesus Kristus. Bilangan 24 ayat 17 dan Wahyu 22 ayat 16 yang akan datang memerintah sebagai raja di atas segala raja bersama-sama dengan semua orang percaya, para murid Kristus yang telah ditebus menjadi anak-anak Allah. Firman itulah yang meneguhkan, melengkapi, mempersiapkan kita selaku warga kerajaan Allah. Jadilah terang di dunia yang gelap ini untuk membimbing orang-orang lain yang tinggal di dalam kegelapan guna mengenal Kristus, Sang kebenaran, jalan dan hidup dan kebenaran, sehingga mereka pun juga boleh menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga kerajaan Allah bersama-sama akan memerintah di dalam kerajaan surga kelak. Firman itu bersinar di dalam hati kita. Roh Kudus memimpin para nabi untuk menuliskan firman Allah, juga menafsirkan yang diilhamkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan para nabi serta para hamba Tuhan hingga zaman kini berbicara atas nama Allah. Sehingga mereka yang berbicara atas nama Allah bukan semau gue, bukan menurut keinginan pribadi, melainkan menyampaikan kebenaran yang bersifat kekal abadi. Jadikan itu menjadi sandaran hidup yang kekal untuk kita hidup dalam dunia ini. Apakah yang kita cari selama kita masih hidup dalam dunia ini? Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, jadilah kita anak-anak Allah, murid-murid Kristus yang membangun citra hidup yang baru, membangun citra diri yang baru, cinta baru dengan firman Allah yang menjadi sumber kebenaran, kekuatan, arah tujuan hidup hingga kekekalan. Kiranya Tuhan memakai hidup kita sekalian di dalam dunia yang gelap ini menjadi terang, cahaya yang menerangi orang-orang untuk datang kepada Yesus Kristus, Sang Bintang Timur, Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami boleh belajar menikmati kekekalan di dalam Engkau, keselamatan yang hidup kekal yang pasti di tengah-tengah hidup yang gelap dalam dunia yang fana ini. Supaya kami ya Tuhan boleh menyampaikan pengharapan yang kekal bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan, sehingga mereka mempunyai tujuan hidup, mereka mempunyai damai sejahtera, dan mereka boleh menjadi berkat, menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.